Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil proyek yang telah kami buat, yaitu dengan judul Business Intelligence Dashboard and Key Means Clustering for Universitas Riau Library Traffic, Browsing and Visitor Segmentation. Baik, langsung saja materinya akan dijelaskan kepada teman-teman saya. Dipersilakan. Baik, kita mulai dari latar belakang. Di sini UPT Perpustakaan Universitas Riau menghasilkan data operasionalnya dalam jumlah yang sangat besar dari dua aktivitas utama, yaitu kunjungan dan peminjaman buku. Data mentah kunjungan yang kami peroleh berjumlah lebih dari 600.000 record, sedangkan total aktivitas peminjaman tercatat sebanyak 24.730 transaksi. Namun, data sebesar ini masih belum dimanfaatkan secara optimal karena pelaporan yang ada ini masih bersifat konvensional, yaitu berbasis tabel yang statis. Dan belum juga tersedia visualisasi dinamisnya untuk menganalisis pola kunjungan, jam puncak, tren musiman, segmentasi pengunjung, dan juga aktivitas peminjaman berdasarkan fakultas dan jurusan. Untuk tujuan proyek, kami memiliki 5 tujuan utama yang akan kami capai. Yang pertama adalah merancang dan mengimplementasikan dashboard business intelligence yang interaktif berbasis tableau publik. Lalu yang kedua, menganalisis pola trafik kunjungan pengunjung secara mendalam dari berbagai dimensi. Lalu yang ketiga, mensegmentasi pengunjung secara objektif menggunakan algoritma K-means clustering menjadi 3 kategori, yaitu aktif, sedang, dan pasif. Lalu yang keempat, menganalisis aktivitas peminjaman buku berdasarkan latar belakang akademik pengunjung. Lalu yang terakhir, menyediakan alat pendukung keputusan berbasis data yang dapat digunakan langsung oleh manajemen perpustakaan dalam kegiatan operasional sehari-hari. Baiklah, dari latar belakang tadi, kami mengidentifikasi 4 rumusan masalah utama. Pertama, manajemen masih sulit mengidentifikasi pola perilaku pengunjung seperti jam sibuk dan fluktuasi musiman. Lalu yang kedua, data peminjaman belum terintegrasi secara visual per fakultas maupun jurusan. Yang ketiga, belum ada segmentasi yang objektif terhadap tingkat aktivitas pengunjung. Dan yang keempat, manajemen perpustakaan kesulitan mengoptimalkan alokasi staf dan menyusun strategi pengadaan koleksi yang tepat sasaran. Next, data yang kami gunakan berasal dari dua sumber utama. Yang pertama, data attendance atau data kunjungan pengunjung yang bersumber dari Sistem Informasi Perpustakaan berbasis SLIMS. Data mentahnya berjumlah lebih dari 600.000 record dan setelah melalui proses preprocessing diperoleh 101.152 kunjungan yang valid. Kemudian atribut utamanya meliputi attendance ID sebagai identitas unik setiap rekaman, member ID sebagai identitas anggota, dan date time sebagai waktu kunjungan. Yang kedua, data peminjaman buku yang mencakup 1.000 profil peminjaman dengan atribut nama peminjam, asal fakultas, jurusan, dan total jumlah peminjaman. Kedua dataset ini kami peroleh melalui permintaan resmi ke UPT Perpustakaan Universitas Riau dalam format awal Microsoft Excel dan selanjutnya diolah menggunakan bahasa pemrograman Python dengan menggunakan Google Colab. Selanjutnya, tahap pengelolaan data. Tahapan pengelolaan data kami terdiri dari 3 bagian utama. Bagian pertama itu data cleaning. Pada tahapan ini, kami menghapus member ID yang tidak valid yang berawalan angka 260 karena merupakan data sistem, bukan anggota perpustakaan yang sesungguhnya. Serta kami juga menghapus kolom yang tidak digunakan seperti kolom location. Kami juga mengkonversi kolom datetime yang tersimpan sebagai serial number Excel menjadi format datetime Python. Selain itu, kami juga melakukan standarisasi nama fakultas menggunakan pemetaan direktori. Misalnya Vkon diubah menjadi FEB. Pada nama jurusan juga kami lakukan hal yang sama. Misalnya agrobisnis diubah menjadi agribisnis. Kami juga melakukan normalisasi penulisan nama peminjaman agar format penulisan lebih konsisten. Tahapan yang kedua adalah feature engineering. Pada tahapan ini, kami mengekstrak fitur-fitur waktu dalam kolom datetime, meliputi tahun, bulan, hari, dan jam kunjungan. Kami juga mengekstrak angkatan mahasiswa dari 2 digit pertama member ID. Misalnya, member ID berawalan 23, berarti angkatan 2023. Kami juga melakukan agregasi data kunjungan per member ID untuk menghasilkan fitur-fitur baru yang mempresentasikan perilaku kunjungan setiap anggota. Untuk data peminjaman, dilakukan agregasi berdasarkan peminjaman fakultas dan jurusan untuk menghasilkan fitur total peminjaman per profil. Selanjutnya, bagian ketiga dari tahapan pengolahan data, yaitu normalisasi dan clustering. Seluruh fitur numerik akan dinormalisasikan terlebih dahulu menggunakan standar scalar atau z-score normalization, yang mana untuk memastikan tidak ada satupun fitur yang mendominasi perhitungan jarak hanya karena perbedaan skala nilainya.
Kemudian, kami menentukan jumlah klaster optimal menggunakan dua metode sekaligus, yaitu Elbow Method dan Silhouette Score. Dan hasilnya K sama dengan 3, terpilih sebagai jumlah klaster optimal untuk kedua datasetnya. Setelah K-means konvergen, setiap klaster diberi label deskriptif. Untuk data kunjungan, itu labelnya ada 3, pengunjungan pasif, sedang, dan aktif. Untuk data peminjaman labelnya ada 3 juga, yaitu peminjaman rendah, sedang, dan tinggi. Selanjutnya, KPI atau indikator yang dianalisis, yang terbagi sesuai 2 dashboard yang kami bangun. Untuk dashboard traffic, indikator yang dianalisis meliputi total kunjungan keseluruhan, tren kunjungan bulanan, jam kunjungan puncak, distribusi pengunjung berdasarkan angkatan, dan segmentasi pengunjung ke dalam 3 kategori, yaitu aktif, sedang, dan pasif. Sementara untuk dashboard peminjaman, indikatornya mencakup total peminjaman aktif, total peminjaman buku sebanyak 24.730 transaksi, dan rata-rata peminjaman per anggota, peminjaman per fakultas, dan jurusan. Top 10 peminjaman terbanyak, serta segmentasi peminjam berdasarkan hasil clustering menjadi kategori tinggi, sedang, dan rendah. Nah, berikut adalah tampilan dashboard traffic dan segmentasi pengunjung yang kami bangun di tabel publik. Pada bagian atas dashboard terdapat 3 metrik utama, yaitu total kunjungan sebesar 101.152, total member sebanyak 16.452, dan pengunjung aktif sebanyak 2.697. Di bawahnya terdapat grafik bulanan yang menunjukkan fluktuasi jumlah kunjungan sepanjang tahun, di mana terlihat lonjakan kunjungan terjadi pada bulan-bulan tertentu yang kemungkinan berkaitan dengan periode akademik seperti UTS dan UAS. Terdapat juga diagram jam terpadat yang menunjukkan jam puncak kunjungan terjadi pada pukul 10 dan 1 siang, serta scatter cluster pengunjung yang memvisualisasikan hasil segmentasi K-means ke dalam 3 kelompok, yaitu pengunjung aktif, pasif, dan sedang. Ini adalah tampilan dashboard peminjaman dan segmentasi peminjam. Di bagian atas terdapat 3 metrik utama, yaitu total peminjam sebesar 24.730, total peminjam sebanyak 995, dan peminjam tinggi sebanyak 26 anggota. Di bawahnya terdapat 2 bar chart, yaitu 10 fakultas teraktif dan 10 jurusan teraktif. Berdasarkan jumlah peminjaman, di mana terlihat bahwa FKIP, FISIP, dan Fakultas Hukum mendominasi aktivitas peminjaman. Di bagian bawah terdapat grafik rata-rata peminjaman per klaster yang menunjukkan rata-rata peminjaman untuk masing-masing segmen, yaitu peminjaman rendah dengan rata-rata 17,16, peminjam sedang dengan rata-rata 45,50, dan peminjam tinggi dengan rata-rata 111. Selanjutnya ini adalah hasil analisis dari trafik kunjungan. Nah, di sini trafik kunjungannya jam puncaknya itu mulai dari jam 10 pagi dan jam 1 siang. Lalu ini juga dipengaruhi oleh periode UTS dan UAS. Lalu juga kebanyakannya itu pengunjung pasif dengan K-means score, yakni K-means dengan Silhouette score, yakni 0,260. Next. Selanjutnya hasil analisis peminjaman buku. Di sini kita dapat melihat ya aktivitas terbesar didominasi oleh Fakultas Hukum dan FISIP, lalu melalui clustering dengan Silhouette score sangat baik itu 0,698, didapatkan 798 peminjam rendah, 181 peminjam sedang, dan 26 orang sebagai peminjam kategori tinggi. Next. Dari keseluruhan penjelasan dari teman-teman saya, di sini dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berhasil merancang dashboard business intelligence berbasis Tableau Public yang terintegrasi dengan K-means clustering, dengan K-nya itu sama dengan 3 untuk menganalisis data operasional UPT Perpustakaan Universitas Riau. Fluktuasi kunjungan yang kemungkinan berkaitan dengan periode akademik seperti UTS dan UAS, serta dominasi peminjaman oleh Fakultas Hukum dan FISIP. Dan hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung manajemen perpustakaan dalam pengambilan keputusan berbasis data secara lebih efektif dan tepat sasaran. Berikut adalah kontribusi masing-masing dari setiap anggota kelompok kami dalam penelitian ini. Yang Andika Fitra Dermawan berkontribusi sebesar 16% sebagai koordinator proyek sekaligus bertanggung jawab pada perancangan dashboard Tableau. Sementara keenam anggota lainnya yaitu Yesi, Olivia, Rosi, Fitri, Harith, dan Habibi itu masing-masing berkontribusi sebesar 14% dalam berbagai aspek penelitian mulai dari pengumpulan data, preprocessing, analisis, hingga penyusunan laporan. Baik, segitu aja presentasi dari hasil proyek kami. Jika ada salah kata dan ketidakjelasan penjelasan, mohon dimaafkan.
Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.